Pada minggu pertama ini kita akan belajar bersama-sama siapakah sesama kita. Dan minggu-minggu berikutnya akan menolong kita supaya kita dapat tahu siapakah orang-orang yang Tuhan izinkan mengisi kehidupan kita sebagai sahabat kita, dan juga bagaimana tindakan yang harus kita lakukan sebagai pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Kita membaca sekali lagi dalam Galatia 5 ayat 14, 2-3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya sudah terjawab dalam bagian ini bahwa hal yang harus kita lakukan, siapakah sesamaku itu, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya menggarisbawahi kasihilah sesamamu manusia. Berarti tidak terbatas dengan golongan, ras, kedudukan, dan level. Kadang-kadang kata-katakan ya bukan level saya. Kalau sudah katakan bukan level saya, dan akan sulit untuk bisa nyambung. Pertanyaan sang ahli Taurat ini dilatar belakangi oleh adanya pemahaman tentang sesama itu hanyalah sebatas orang-orang yang sama dengan dia. Berarti kalau tidak sama, berarti berbeda. Orang Yahudi katakan saya orang Yahudi, kamu orang Samaria. Lepas daripada itu dan tidak nyambung. Pemahaman seperti ini akan cenderung membatasi perilaku kita untuk mengasihi orang lain di luar siapa kita, budaya kita, dan pribadi kita, dan susah nyambung. Apalagi mungkin sebagai orang tua dia sukuisme gitu ya. Pokoknya pasangan hidup anak saya harus sesama. Ya, kalau kita bilang sesama manusia, ini sesama manusia, bukan sesama suku. Hal inilah yang membuat kita salah melangkah memahami akan hal itu. Dalam Injil Lukas ini menunjukkan konsep sesama yang harus dilakukan, diterapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Karena ini bisa terjadi kalau kita salah konsep tentang sesama, maka perilaku tindakan kita akan berbeda. Kenapa? Karena sudah konsepnya sudah berbeda. Biasanya kalau kita berdebat akan sesuatu, kita harus sepakat dengan konsep kita apa. Umpamanya Alkitab adalah firman Allah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Ya, konsepnya apa dulu? Kalau sudah sepakat, maka arahnya akan sama. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, pertama, tentu dalam perjalanan liku-likunya akan begitu banyak. Kenapa? Dasarnya sudah berbeda. Demikian juga dalam komitmen kita mungkin anak-anak muda untuk menikah. Sesama adalah seiman. Kalau berbeda seiman harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tentu ada tuntutan-tuntutan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus punya konsep yang sama, yang benar tentang sesama, supaya kita bertindak tidak salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sesama adalah sama ataupun satu golongan. Contohnya, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup. Ini ya, sesama makhluk hidup. Tadi dikatakan satu golongan, tetapi dikatakan sesama
makhluk hidup. Sesama berasal dari kata dasar sama. Kalau kita belajar kata sama seringkali diartikan secara keliru oleh banyak orang. Kata sesama diterjemahkan sama, artinya dia mengambil kesimpulan bahwa ini orang sama dengan saya, golongan dengan saya, dan juga suku dan ras. Itulah pola pikir para ahli Taurat, orang-orang Farisi, sehingga dalam menanggapi perintah Allah untuk mengasihi, dia ada tanda kutipnya, yaitu bahwa mereka yang segolongan dengan mereka, dan mereka itu adalah orang Yahudi, dan mereka sesama orang Yahudi, dan Samaria sesama orang Samaria. Itulah konsep yang mereka pikirkan selama itu. Dengan kata lain, mereka tidak harus mengasihi orang non-Yahudi karena orang tersebut itu tidak sama dengan mereka. Kadang-kadang hal ini juga kita temukan di dalam perjalanan hidup, pekerjaan, dan kondisi. Suka atau tidak, maka itu terjadi. Contohnya kalau kita lihat, kalau orang-orang yang Grab, kalau ada satu teman celaka, kumpul mereka untuk membantu. Kalau orang lain, ya mungkin mereka akan berpikir dengan alasan, kalau saya bantu nanti ada sedikit jari saya di situ. Atau banyak alasan, kalau membantu tentu ada dana yang harus dikeluarkan. Berbagai alasan bantahan kita untuk membenarkan apa yang menjadi kelemahan kita untuk memberi pertolongan. Sebenarnya dari kata sesama ini, sesama makhluk hidup ini sudah jelas bagi kita. Yesus meluruskan konsep orang Yahudi dalam ahli-ahli Taurat tentang siapakah sesamaku melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu disebut adalah golongan yang tidak terhitunglah, golongan nomor 2 gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah dianggap hina dan terbelakang, ataupun ya mereka orang kafir gitu ya. Karena yang selalu disebutkan orang Yahudi dan orang pilihan. Dan orang di luar Yahudi itu berarti orang kafir. Dan orang kafir itu najis untuk ditolong. Itulah konsep mereka. Kira-kira konsep kita bagaimana? Apakah sesama kita itu adalah saudara, sesuku? Kalau yang punya marga itu semarga? Atau sesama Jawa, sesama Kalimantan? Tapi bersyukur kita di tempat ini adalah berbeda-beda suku dan kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan inilah yang bisa mengikat kita. Kalau tidak, maka bisa terbagi duduk nanti orang Jawa, Batak, Kalimantan sendiri di depan. Ini menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perumpamaan tentang seorang yang dirampok. Saat melihat orang Yahudi atau orang yang dirampok sekarat hampir mati itu, dikatakan ada kesempatan untuk orang Samaria itu membiarkan ada alasan. Kenapa? Kok kamu tidak membantu orang Yahudi yang dirampok? Loh, kan bukan segolonganku, bukan sukuku. Kan saya orang kafir. Tetapi bagaimana dengan orang Lewi dan tadi imam yang lewat? Lu sesuku kok tidak bisa ditolong? Nah, kenapa? Hal inilah yang mau disampaikan kepada mereka bahwa menarik. Saya katakan bahwa orang Samaria ini punya alasan untuk membenarkan diri tidak menolong orang yang dirampok dan hampir mati. Saya katakan sangat luar biasa.
Luar biasanya di mana meskipun dianggap bukan sesama, tetapi orang Samaria ini justru menganggap orang Yahudi yang menganggap mereka adalah orang kelas bawah, tetapi ditolong. Suka atau tidak, kalau kita punya dendam pribadi sama orang, apalagi orang itu yang memusuhi kita, mendengar dia kena musibah, kemungkinan yang muncul dalam pikiran kita adalah itu ya, kapok, tobat. Dan banyak kata-kata yang bisa kita sampaikan meluapkan kekesalan kita. Kenapa? Kita tidak mampu membalas, tetapi ada peristiwa yang terjadi membuat orang itu ataupun kena musibah. Jangankan perhatian, yang ada adalah mungkin meniban. Katakan sudah jatuh, ditimpa tangga lagi, waduh, berat. Karena apa? Karena sudah kesalnya. Kesal. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Samaria ini sangat, saya katakan, berbesar hati. Tanpa melihat orang yang memusuhinya dan orang yang menganggap dia kafir, justru itulah yang menyatakan kasih setianya. Di manakah yang mengatakan kau sahabatku, kau saudaraku, tetapi dalam keadaan susah, kemana mukanya? Malah dikatakan melewati jalan itu dengan berbagai alasan yang disampaikan. Kalau kita perhatikan dalam Lukas ini, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Yang pertama adalah peduli terhadap penderitaan, dengan pergi membalut luka si korban. Dia peduli. Tapi kalau kita dimusuhin, boro-boro, kata orangnya. Mendengar namanya pun mungkin alergi telinga. Yang ada adalah tobat. Tetapi orang Samaria ini dia peduli terhadap penderitaan. Lalu dia membersihkan luka-lukanya. Dan bukan hanya itu, yang kedua adalah ada tindakan nyata. Dia mempersembahkan miliknya demi kesembuhan daripada orang yang dirampok itu. Ada orang yang peduli, tetapi sampai bertindak dia akan berpikir. Karena ada satu daerah yang selalu katakan, aduh kasihan. Tapi sebatas kasihan, tidak ada tindakannya. Tapi orang Samaria ini, dia melihat, membalut, dan dia langsung memberi diri. Dan yang berikut adalah tidak pandang. Tidak pandang bulu siapa yang korban dan siapa yang jadi korban tersebut. Ya, kalau orang berpikir yang korban itu adalah orang yang punya nama, ya semua orang punya nama, siapa tidak punya nama? Maksudnya orang itu terkenal, tentu ada tindakan yang akan dilakukan adalah dia mau melakukan sesuatu, apalagi zaman sekarang mau diviral gitu ya. Wah, ingin supaya terkenal. Tetapi orang Samaria ini tidak melihat korban yang jatuh ke tangan penyamun itu sesamanya atau tidak. Karena kita akan coba kita lihat, kita kenal nggak orangnya. Kalau tidak kenal lewat gitu, kalau ada orang jatuh kecelakaan. Tidak melihat orang itu terkenal, apakah dia imam, nabi, pemuka agama, atau orang yang punya kedudukan,
ataupun anak orang kaya supaya nanti apabila saya menolong mungkin bisa dapat imbal baliknya. Tidak melihat hal itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ia tidak melihat siapa si korban, apakah menguntungkan dia atau merugikan. Ya kalau menguntungkan, ya mungkin merugikan dia. Tapi dia tidak akan melihat itu. Hati seperti ini berasal daripada Tuhan, dia tergerak memang benar-benar untuk menolong. Saya sampaikan lagi adalah konsepnya harus benar. Tetapi kalau konsep kita tentang sesama sudah salah, mungkin kesananya akan terus salah. Dan berikut adalah, kalau kita perhatikan, orangnya tidak perhitungan dan hitung-hitungan. Contoh, kalau bukan saya dulu, kamu bukan siapa-siapa, gitu ya. Kita sudah menjelaskan dulu, wah dulu saya sekolahkan kamu jadi orang pintar, sekarang kamu udah tinggalin. Wah kalau bukan saya yang nikahin kamu bukan orang terkenal, kamu orang desa. Wah kalau bukan menikah dengan saya, kamu tidak jadi ganteng, kamu tetap jelek, gitu ya. Tapi banyak alasan hitung-hitungan kita, kalau bukan saya. Orang Samaria tidak mengatakan kalau bukan saya kamu mati sudah di jalanan, tidak. Tetapi dia melakukan hal itu dengan ketulusan hatinya, merawatnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan kepada orang yang merawat, berapapun pengeluaranmu, nanti saya akan ganti. Gimana kita bisa ketemu orang seperti ini ya? Biasanya kalau begitu ya nota sudah keluar, ya saya sudah keluarkan ini itu lain sebagainya, hitung-hitungan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik. Apabila kita menganggap sesama itu orangnya kita sama dengan kita, bagaikan seorang ibu, orang ayah, tidak pernah hitung-hitungan kepada anaknya, pokoknya pengeluarannya dia sudah bekerja, banting tulang dibanting, tidak memperhitungkan anaknya, pokoknya anaknya mau lakukan apa tetaplah anak. Karena adalah kasih, karena pandangannya adalah ini adalah anakku, ini adalah darah dagingku. Kalau kepada orang lain dia berpikir dulu kamu anak siapa. Karena apa? Sudah ada pembatasan. Inilah yang dianggap oleh orang Yahudi, yang dilihat oleh orang mereka adalah bahwa sesamanya itu adalah orang-orang yang sama dengan dia. Tetapi justru orang yang mereka musuhi, dianggap musuh, menyatakan kasih yang luar biasa dalam kehidupannya. Perumpamaan ini menegaskan bahwa sesama kita adalah setiap orang yang dari setiap latar belakang yang berbeda-beda dan tidak memandang siapapun dia. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-36 sampai 37, Yesus menjelaskan percakapan dengan orang Samaria itu dengan mengarahkan untuk memberi jawaban tentang siapakah sesungguhnya sesama itu. Apakah seorang imam yang lewat tidak memberi pertolongan? Seorang Lewi yang lewat tidak memberi pertolongan? Dan orang Samaria yang dianggap kelas bawah yang datang untuk menolong, memberi pertolongan. Karena pertanyaan orang Farisi ini adalah mau menjebak, gitu ya. Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang menurutmu siapa yang sesama itu? Apakah yang mengaku sesama tetapi tidak memberi pertolongan, ataupun orang yang memberi pertolongan saat dalam kesusahan? Lalu jawab orang Yahudi ahli Taurat itu, dia katakan bahwa sesamamu itu adalah orang Farisi yang memberi pertolongan. Terjadi perubahan konsep tentang sesama manusia dalam pandangan dan kehidupan ahli Taurat. Yesus berkata, kalau demikian
yang memberi pertolongan itu adalah orang Samaria yang disebut sesama. Oleh karena itu, pergi, berbuatlah demikian. Dan juga tantangan bagi kita. Kalau kita menganggap sesama kita, siapapun dia, latar belakang apapun dia, saat dalam kesusahan, harus ada tindakan nyata, tidak pandang bulu, tidak berhitungan, tapi kita melakukan karena kasih yang ada pada kita. Karena konsep pandangan sesama itu sudah tepat. Makna dari perumpamaan siapakah sesamaku ini? Dari perumpamaan ini kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10-11 mengatakan demikian. Dikatakan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Saya garis bawahi kalimat sini adalah seluruh bangsa. Dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kita sudah tahu bahwa seluruh bangsa dan setiap orang. Dan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Roma 1 ayat yang ke-6. Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan orang Yahudi dan orang Yunani. Allah mengasihi semua manusia ciptaannya itu. Itulah sebabnya Dia memberi dirinya untuk menyelamatkan setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan menarik dalam kehidupan kita. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan Yesus menuliskan perkataan Yohanes menuliskan perkataan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jikalau Tuhan sudah mempraktekkan kasih itu, maka kita harus juga melakukan hal yang sama. Artinya, karena Yesus mengasihi manusia, maka setiap orang yang percaya kepadanya harus juga mempraktekkan kasih. Dalam Korintus mengatakan kasih itu lemah lembut, murah hati. Ya, kalau kita tidak lemah lembut berarti tidak ada kasih. Kalau tidak murah hati berarti tidak ada kasih. Itu adalah kasih yang daripada Allah. Jadi siapakah sesamaku? Kasih seorang Samaria kepada seorang Yahudi yang dirampok dan hampir mati menjadi jawaban bagi orang Yahudi dan ahli Taurat itu adalah semua orang yang tidak dibatasi oleh suku, budaya, agama, bangsa, apalagi gereja. Kamu bukan jemaat Gema Injil, kamu jemaatnya mana gitu ya, sesama GKI sebenarnya, tapi bisa jadi. Kenapa? Konsepnya sudah salah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir percakapan Yesus dengan orang ahli Taurat itu, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pandanganmu adalah sesamamu manusia? Apakah orang yang memang ahli dalam bidang agama? Orang yang melayani?
Atau orang yang kau anggap musuh, kafir, tetapi dia menolongmu? Artinya adalah orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita, baik dalam suka maupun duka, miskin atau kaya. Kok jadi janji pernikahan jadinya? Itu adalah komitmen pernikahan, bahwa baik dalam suka dan duka, miskin atau kaya, tetap bersama-sama. Jangan setelah itu kita katakan, wah gara-gara saya derajatmu terangkat, gara-gara saya menyekolahkan kamu, kamu jadi orang yang berhasil. Tapi semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang izinkan kita melalui peristiwa-peristiwa itu, dan Tuhan memakai siapapun untuk membentuk kita. Apabila kita sudah sukses, jangan lupa diri. Dia adalah sesama kita manusia. Lalu Yesus katakan, pergi, berbuatlah demikian. Sebagai penutup, konsep sesama manusia tidak dibatasi pada satu ikatan kelompok, agama, suku, budaya, agama, dan bangsa, tetapi semua orang. Pemahaman tentang sesama yang dibatasi oleh ikatan tertentu akan berdampak kepada kerusakan kesatuan dan persatuan. Ini harus hati-hati dalam kehidupan kita dan dalam kerohanian kita. Jangan sampai ada hal-hal demikian. Itu adalah akar awal daripada suatu kehancuran dan tembok pemisah. Sesama manusia adalah semua orang dari semua latar belakang, suku, bangsa, agama, dan bangsa. Bahkan musuh atau orang yang memusuhi kita sekalipun. Kira-kira siap nggak ini? Harus siap. Makanya Tuhan katakan, pergi, berbuatlah demikian. Karena itu setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sama manusia melalui tindakan nyata atau tindakan konkret, bukan hanya sekedar diucapkan. Aduh kasihan, tapi tidak tindakan nyata. Saya berpikir mungkin waktu imam itu lewat, dia katakan, aduh kasihan jadi rampok. Orang Lewi itu mungkin lewat, mungkin kasihan dirampok, tapi tidak dikatakan demikian. Tetapi orang Samaria ini datang merangkul, merawat dia. Dan bahkan hal-hal yang secara pribadi, karena pada zaman itu keledai adalah transportasi pribadi yang sifatnya pribadi, tetapi dia mau menempatkan orang itu di milik pribadinya untuk merawat dan mengantar dia. Bisa jadi orang mau menolong, tetapi dia katakan, ya mungkin kalau ada hal, bawa ke tempat lain yang lain, saya akan dampingi, saya akan tuntun. Ada hal-hal kita bilang privasi kita tidak boleh diganggu oleh orang. Tapi kalau ada demikian, masih ada batasan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sesama kita adalah orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, siapakah sesamaku manusia? Adalah orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita dalam suka maupun duka, dan hal itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan dibermuliakan. Kita berdoa.